Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Saifullah. Saya akan memberikan pengantar kuliah penginderaan jauh geologi. Kuliah ini kode 4015 GL akan dibawakan juga oleh Profesor Benyamin Syafi'i, PhD. Penginderaan jauh asal katanya dari kata remote. Kalau di dalam bahasa Inggris artinya jauh. Kemudian sensing atau penginderaan itu adalah bagaimana mencerap informasi secara jarak jauh. Di sini yang akan digunakan adalah wahana yang berasal dari space, dari luar angkasa, atau beberapa kasus nanti ada wahana menggunakan pesawat udara. Tetapi walaupun demikian, di dalam penginderaan jauh geologi tidak melupakan faktor lapangan atau field, karena penginderaan jauh digunakan untuk membantu kegiatan lapangan, bukan untuk menggantikan kegiatan lapangan. Sehingga disitulah perlu peranan geologis atau pemahaman geologi terhadap konsep penginderaan jauh ini. Kuliah penginderaan jauh geologi dengan kode GL4015 memiliki angka kredit 2 SKS. Kuliah yang terkait dengan ini adalah kuliah biomorfologi. Silabus yang ada di dalam kuliah ini, bagaimana peserta bisa menelaah objek-objek geologi di permukaan secara tidak langsung menggunakan metode jarak jauh. Dalam hal ini digunakan prinsip-prinsip gelombang elektromagnetik berupa media citra baik dari wahana satelit maupun pesawat. Cakupan kuliah pertama yang akan dibahas mengenai dasar teori, kemudian dasar-dasar koreksi citra, dasar-dasar image processing, teknik interpretasi visual, bantuan data digital, dan juga observasi geologi permukaan. Selain itu, kuliah ini juga mencakup praktik image processing yang dilakukan oleh peserta secara mandiri. Ada 3 luaran atau outcome yang diharapkan setelah mengambil perkuliahan ini. Yang pertama, peserta mampu melakukan koreksi dan pemrosesan dasar citra satelit. Yang kedua, peserta mampu melakukan interpretasi geologi secara visual. Yang ketiga, peserta memiliki kemampuan dalam menganalisis secara digital untuk membantu interpretasi geologi secara visual. Kegiatan yang tercakup dalam perkuliahan ini, yang pertama, kuliah itu sendiri yang dilakukan secara online. Yang kedua, kehadiran. Yang ketiga, praktik dan diskusi. Meskipun demikian, diskusi bisa dilakukan pada saat perkuliahan. Tapi, waktu yang banyak diluangkan pada saat praktik untuk bisa berdiskusi langsung dengan para asisten. Kemudian ada proyek yang akan ditentukan nanti setelah ini. Setelah itu ada kegiatan lainnya adalah UTS dan UAS. Untuk perkuliahan, kita akan menggunakan LMS ITB. Tetapi pada saat nanti LMS ITB dengan landing page seperti ini, kadang-kadang ada gangguan. Alternatif akan menggunakan MS Teams untuk kuliah secara tatap layar. Ini landing page untuk MS Teams. Kemudian untuk kehadiran, ini peserta mengisi kehadiran di SIX ITB. Ini landing page untuk SIX ITB. Setelah itu ada kegiatan praktik dan diskusi. Ini berupa asistensi, akan dipandu oleh beberapa asisten yang akan menunjukkan tutorial mengenai pemrosesan citra. Kemudian ada proyek, ini dilakukan secara mandiri berdasarkan tugas nanti yang akan diberikan pada saat praktik. Setelah itu ada UTS UAS yang akan diselenggarakan menggunakan LMS ITB. Pustaka acuan yang digunakan dalam kuliah ini, pertama, Image Interpretation in Geology, ini karya Drury tahun 1993. Yang kedua,
Remote Sensing, Principles and Interpretations dari Floyd F. Sabins, ini tahun 1997, yang relatif baru. Dari Remote Sensing Image Analysis, including the Spatial Domains, tahun 2005, karya De Jong and Van der Meer. Ini tampilan cover dari setiap buku yang disebutkan ini. Kemudian ada opsional, ada buku tambahan yang barangkali bisa membantu juga. Ini dalam bahasa Indonesia, Prinsip dan Aplikasi Penginderaan Jauh Geologi Gunung Api, karya Asep Saifullah, tahun 2019. Ada satu lagi, Penginderaan Jauh Vulkanologi dan Geothermal. Ini tahun 2019 juga. Ada beberapa modul di dalamnya yang bisa digunakan pada saat praktik nanti. Kemudian, komponen penilaian dalam perkuliahan ini itu ada beberapa poin. Yang pertama, dari praktik, ini sebesar 15% bobotnya. Yang kedua, dari proyek sebesar 25%. Kemudian, tengah semester atau UTS sebesar 30%. Dan UAS sebesar 30%. Adapun proyek, ini adalah proyek secara mandiri dengan kriteria yang harus dikumpulkan atau yang menjadi bahan penilaian itu terbagi dua. Yang dikumpulkan pada saat masa akhir UTS dan masa akhir UAS. Ini adalah komponen-komponen yang harus dikumpulkan, di mana peserta mengumpulkan data mentah Landsat 8 dan Sentinel-2. Tujuannya untuk tahu cara meretrieve data langsung dari sumbernya. Kemudian data yang sudah terkoreksi atmosfer, kemudian hasil image processing berupa indeks vegetasi, dan hasil image processing berupa komposit, baik yang natural maupun yang false. Poin 1 dan 5 ini akan dikumpulkan pada masa UTS. Poin yang ke-6 berupa filtered image atau image yang sudah difilter. Ini yang dikumpulkan cukup region of interest-nya saja, atau ROI, berupa komposit. Kemudian enhanced images, atau citra yang sudah di-enhance, ini ROI-nya saja yang akan dikumpulkan, berupa komposit RGB. Kemudian edge detected image, citra yang sudah dideteksi edge-nya, ini ROI-nya saja. Yang ke-9 adalah brightness temperature, atau R8. Kalau yang poin 9 ini dua-duanya dikumpulkan. Citra yang belum di ROI dan citra yang sudah di ROI. Kemudian yang ke-10 ini berupa laporan. Nanti dibuat laporan proyeknya. Dibuat laporan lengkap, ada pendahuluan, latar belakang, metode, begitu ya. Kemudian hasil, diskusi, dan kesimpulan. Ya. Format laporan yang umum saja, tidak ada format yang baku. Yang penting adalah ada alur laporan yang dibuat oleh peserta. Nah, laporan dan poin 6-9 ini dikumpulkan pada masa UAS. Pemilihan area mana atau data apa data mana yang akan diambil, ini kriterianya adalah terbaru. Kemudian minim awan. Awannya maksimum 10%. Kemudian target tugas akhirnya. Berikutnya adalah random pertemuan. Ada 16 pertemuan yang direncanakan. 8 pertemuan pertama itu menuju UTS dan 8 pertemuan kedua menuju UAS. Pertemuan pertama berupa pendahuluan, dilanjutkan dengan prinsip penginderaan jauh, prinsip dasar koreksi dan kalibrasi, dan seterusnya sampai ke UTS. Setelah itu ada pendalaman sensor optis dan seterusnya sampai ke UAS. Nah, di sini pada masa sebelum UTS ada satu praktik di pertemuan yang ke-6. Praktik image enhancement. Pada menjelang UAS ada 3 praktik yang akan dilakukan. Praktik analisis citra, FIS dan SWIR, analisis citra TIR, dan analisis citra SAR dan IE. Berikutnya, ini adalah landing page untuk data retrieval. Bagaimana cara mendapatkan data? Nah, ini Anda tinggal masuk ke 2 website yang akan disediakan. Yang pertama dari USGS Earth Explorer, yang kedua masih dari USGS, itu dari GLOWFIS. Jadi dua website ini menyediakan data yang bisa di-download open to public. Jadi bisa free, bisa digunakan. Silakan gunakan 2 landing page ini salah satunya untuk bisa mendapatkan data
Landsat 8, ataupun Sentinel-2. Berikutnya adalah perangkat lunak pemrograman sebagai pendukung perkuliahan ini. Tidak ada program khusus atau perangkat lunak khusus yang diwajibkan, ini semuanya diserahkan kembali ke peserta. Biasanya menggunakan program apa atau punya program apa saja di komputernya tinggal dipakai. Misalnya di sini ada beberapa contoh. GraphGIS, ini open source, bisa digunakan. Illuis juga demikian. Kemudian ada QGIS. Jadi selain image processing, ada software-software atau perangkat lunak yang digunakan sebagai GIS interface. Ada lagi NV dan juga ada lagi ArcGIS, ini bisa digunakan. Dua yang terakhir ini berlicense. Kalau sudah punya salah satunya atau dua-duanya, itu pun bisa digunakan. Demikian pengantar kuliah GL 4015 penginderaan jauh untuk geologi. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya.